Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi, apa kabar? Saya sekarang ada di Madiun, ya, bertamu ke pembesar, badannya besar, Pembesar yang tertipu. pembesar yang tertipu ya. Tapi tadi ngobrol-ngobrol ternyata sudah turun 16 kilo, masya Allah. Berat tempo 4 bulan ya Mas ya? Alhamdulillah. Bukan tamu saya bertamu. Saya bertamu ke rumah Mas Agus Jamroni. Kalau Anda ingat beberapa waktu yang lalu, ada peristiwa besar yang menggegerkan dunia persilatan. Termasuk, apa ya? Ada presiden datang ke pabrik perusahaan yang memproduksi alat mesin pertanian. Betul. Ya. Lalu, kenapa presiden mau datang? Karena pabrik ini mempekerjakan anak-anak SMK. Ya, jadi kami selain mempekerjakan lulusannya, juga memberikan fasilitas untuk pragerin kepada siswa-siswa yang sedang menempuh pendidikan di SMK. Itu. Jadi karena bawa SMK, kita jadi ingat mobil gaib. Ini mobil sudah dipesan 6.000 unit. Nah, Agus Jamroni ini adalah korban Jokowi, ya. Dia dipesan 1.000 mesin pertaniannya dan tidak pernah diambil. Akibatnya, tadi cerita, Mas, aku nih pakai baju sekarang udah bisa begini tadi ngampret, tapi aku belum bisa ganti baju. Kenapa? Nggak punya duit buat beli baju. Kenapa? Belum dibayar sama Jokowi. Ya, jadi alhamdulillah saya sekarang badan saya sudah turun ya, jadi baju saya ini kebesaran. Dan daripada saya nanti ditanya bajunya kebesaran, Pak, ya saya bilang bahwa saya belum sempat beli baju karena apa? Saya belum dikasih duit dari Jokowi untuk beli baju. Karena uang saya habis produksi. Dan yang untung itu sebenarnya negara hari ini. Negara itu sangat untung dari sisi produksi. Kalau misalkan mau nyelesain utang negara itu enak aja. Presidennya suruh aja pesen ke pabrik besar-besar itu. Terus nanti bilang, mereka belanja ya? Ini akan diambil dan dibeli oleh negara. Otomatis nanti industri akan beli. Perusahaan belanja ini kan PPN-nya masuk ke kantor pajak dulu. Nah, negara sudah dapat pemasukan. Soal pengusahanya nggak jadi dibeli. Sekarang kembali ke nasib rakyatnya bagaimana, ini matinya mati seperti apa, mati lazim atau tidak lazim, mereka nggak butuh. Itu kata anak muda kan DL. Tahu DL nggak? Ya, gimana? Derita lo. Teman-teman, saya bacain sebentar ya, saya ambil dari media lokal, Eposin Madiun. Pemilik industri pembuat alat dan mesin pertanian Alsintan dengan merek Zaaga di Milir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menagih janji Presiden Joko Widodo yang akan membeli 1.000 Alsintan. Sudah 7 tahun. 7 tahun janji tersebut tidak direalisasikan oleh Presiden Jokowi. Padahal pihak perusahaan telah memenuhi permintaan pembuatan Alsintan mesin pemanen padi tipe kecil sebanyak 1.000 unit. Ya. Pripon, ceritanya awalnya gimana nih coba nih? Jadi awalnya kami ini industri kecil di Madiun. Kebetulan kami ini letaknya berbatasan dengan wilayah Ponorogo. Oke. Nah, terus kemudian kami membuat mesin-mesin pertanian yang teknologi sederhana. Terus baru di tahun 2012 saya didorong oleh beberapa teman-teman untuk membuat mesin pemanen padi. Oke. Karena selama ini pemanen padi itu hanya power thresher, jadi adanya teknologi sederhana. Oke. Nah, kami melakukan riset dengan biaya sendiri. Jadi alhamdulillah kami bisa membuat yang namanya combine harvester kecil. Apa itu? Tipe mini. Jadi mesin pemanen padi otomatis yang menggantikan 4 fungsi. Oke, apa aja? Fungsi petani memotong padi, gininya. Ya, petani merontokkan padi. Oh, gininya. Petani membersihkan padi. Oke. Dengan cara ada yang di tapi gitu ya. Ada yang disilir. Oke. Terus kemudian langsung mengemas ke dalam karung. Satu mesin itu. Satu mesin 4 fungsi. Jadi mesin itu bawa ke sawah, jalan, hasilnya udah masuk karung. Ya, walaupun tipe kecil, orangnya bisa naik ke atas. Masya Allah. Lalu di sini setelah itu ada Pak Heru Lelono. Heru Lelono ini stafnya Pak SBY. Ya, Blue Water. Ya, Blue Energy. Blue Energy. Ya. sorry, Blue Energy. Blue Energy. Lah kebetulan Pak Heru ini juga pernah datang ke kami memberi benih. Benih padi Super Toy dan kami tanam. Ternyata dulu teknologi yang dianggap dimusuhin sama
itu TV-TV besar punya Pak Bewok lah, Pak Bewok. Bos saya itu dulu. Ya saya sempat itu diwawancarai, saya difitnah, katanya saya melarikan diri ke Timur Timur, ke Australia. Dan saya juga pernah dipanggil polisi di Polwil Madiun waktu itu. Ya, karena benihnya padi Supertoy. Padinya itu bagus. Saya nanam berhasil dan 1 kali tanam bisa dipanen 3 kali dengan teknologi rawat tunas ratun. Jadi sekarang orang hanya tidak mau bilang ratun, namanya salibu. Ya, salin ibu katanya. Jadi hanya dipotong-potong sedikit, terus kemudian nanti tumbuh lagi. Ini teknologi lama yang sudah dikembangkan di era Pak SBY oleh Pak Hairul waktu itu. Ya. Terus kemudian kembali kepada mesin itu. Mesin ini akhirnya kami waktu itu ada Pak Dahlan Iskan yang memviralkan mesin itu, terus viral, rame kemana-mana. Terus datanglah beberapa pejabat-pejabat tertarik untuk melihat bagaimana kondisinya, apakah betul ini dibuat di Indonesia. Ternyata saya juga sudah punya keinginan untuk ngurus hak paten. Dan alhamdulillah diberi hak paten untuk desain mesin itu. Saya sudah mendapatkan hak paten resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seperti yang Pak ditanya tadi, dulu ngurusnya di Tangerang. Ya betul Pak. Dulu waktu kami dapatnya masih di Tangerang. Hakinya di tingkat LP Wanita. Sekarang sudah di Kuningan, di Kementerian Hukum. Jadi di situ kemudian disertifikasi resmi oleh negara. Akhirnya kita didorong untuk LKPP waktu ada Pak Agus Raharjo. Ya, salam untuk Pak Agus Raharjo. Itu kemudian kami dibantu, akhirnya kami bisa tayang di e-katalog. Jadi ini satu-satunya produk lokal. Kemudian disusul oleh merek-merek lain. Jadi ini awal pengembangan teknologi asli Indonesia. Tetapi ya ini tadi kembali kepada nasib kami yang kurang beruntung. Nah kami hari ini agak kena masalah pajak sedikit. Kenapa? Karena awalnya apa? Bahwa riset tidak diakui sebagai pengurang pajak. Dan akhirnya kami ini riset malah didenda. Ya Allah. Sekarang saya harus bayar lagi, ini sudah saya cicil. Per bulannya ada 36 juta saya cicil ke hampir sekitar 1,4 miliar. Dan sekarang tinggal 400 juta. Karena riset kemarin dikategorikan sebagai pengurang pajak, ternyata diralat sehingga harus dibayar. Ternyata sama pemeriksa ini tidak bisa. Riset dimasukkan sebagai pengurang pajak. Dan ini malah kami yang didenda. Mungkin nanti Pak Prabowo bisa menginvestigasi kasus ini di Ponorogo, di KPP Ponorogo. Ya terbuka aja. Ya. Siput ya, hanya hidup Jokowi. Aduh, ini Bu Jokowi. Oke Mas. Jadi terlalu bersemangat ini. Sebagai korban kita maklum ya. Saya ngebayangin teman-teman sekalian, itu mohon maaf. Kalau satu mesin itu berapa biaya produksi? Satu mesin itu kurang lebihnya biaya produksi hampir 80 juta. 80 juta kalau kali 1.000 80 miliar. 80 miliar bos. Ya, pemerintah sudah untung dulu 8 miliar. Ya karena dapat PPN-nya. PPN dari belanjanya. Belanja apa? Tapi nasib negara nggak peduli terhadap nasib kami sekarang seperti apa, nggak ada peduli. Itu saya dengar ada salah satu mesin yang ditandatangani Jokowi ya? Oh betul. Itu gimana ceritanya tuh? Ya, jadi setelah Pak Jokowi mencoba di lahan di Jetis, yang viral traktor dibagikan diminta kembali. Ditarik lagi. Itu kan ya bagaimana tidak diminta, ditarik lagi karena memang waktu itu belum ada satu kesepakatan dengan para pensuplai barang. Karena memang itu belum ditenderkan atau kalau memang melalui katalog belum diklik. Di katalog sudah mau dibagikan, nanti kan mereka pada khawatir nanti yang bayar siapa dan bagaimana nasib usahanya. Benar. Akhirnya Pak Jokowi dari situ berkunjung ke pabrik kami. Dan waktu itu disambut sama anak-anak SMK dan melihat langsung bagaimana mesin ini dibuat di sini. No tipu-tipu. Semua asli. Di sini ya. Ya. Nah. Oke. Dari sinilah Pak Jokowi akhirnya melihat keliling bersama rombongan. Waktu itu ada Pak Pratikno. Pak Pratikno lah. Salah itu, ya. Pak Pramuka Tikno. Ya. Karena saya ini sudah ompong jadi agak sedikit pelo-pelo lah. Terus ada Pak Amran. Pertanian. Ya, ada Pak Amran, Pak Menteri Pertanian yang sekarang dengan semangatnya mau swasembada itu loh. Amin. Ya, kalau kami doakan, tetap amin tujuannya baik lah. Amin. Terus kemudian beliau ini lihat-lihat. Setelah lihat-lihat ada mesin, Bapak kemudian yang Mamadi saya langsung mungkin Pak Jokowi ingat dan teman-teman media masih ada yang menyimpan dokumennya banyak itu ya, di YouTube juga banyak. Terus saya minta Bapak untuk kenang-kenangan, Bapak bila berkenan saya mohon untuk memberikan
tanda bukti kepada produk Indonesia. Dia bilang gitu. Oke. Wah, akhirnya beliau ini tanda tangan betul Di mesin itu. di mesin itu. Namanya Joko Widodo. Iya, Joko Widodo. Insinyur. Iya. IR. Ini IR ya? Kayaknya nggak ada IR-nya, hanya Joko Widodo gitu aja. Seingat saya gitu. Ya, hanya Nggak Joko. barangkali dia lupa Dokter Andes gitu nggak? Oh, belum. IR. Oh, enggak ya? Enggak. Kelihatannya titelnya dua-duanya disembunyikan kayaknya. Gitu ya. Hanya Joko Widodo gitu aja. Nah, dari sini sekarang mesinnya masih utuh, masih saya rawat dengan baik. Seribu-seribunya? Oh, yang tadi aja, yang tadi aja. Semuanya. Oh. Jadi gini, dari 1.000 itu yang mestinya kalau yang bicara presiden itu kan anggarannya pemerintah pusat. Harus. Mereka hanya beli 81 unit. Oh, belinya. Ya lah, yang di daerah-daerah yang kami marketing ke daerah-daerah itu diklaim juga bahwa itu dibeli oleh pemerintah pusat. Oke. Padahal jelas anggarannya itu melalui APBD tingkat provinsi maupun kabupaten. Jadi sekarang dari 1.000 mesin yang dipesan dan tidak pernah